mencapai kata sepakat dalam memilih desa dinas atau desa adat. Kondisi ini tidak terlepas dari keberadaan desa dinas maupun desa adat yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Meski telah dibahas oleh Pansus UU Desa DPRD Bali, namun rekomendasi yang dihasilkan hari Jumat tanggal 9 Januari lalu tidak secara konkret mengatasi polemik tersebut. DPRD Bali bahkan memutuskan untuk tidak menyodorkan pilihan tunggal apakah memilih desa dinas atau desa adat dan memberikan kesempatan para bupati wali kota untuk memutuskan sendiri apakah desa dinas atau desa adat sesuai dengan kajian dan manfaat situasi lokal di setiap daerah. Namun hingga batas waktu yang ditentukan 15 Januari, belum ada satupun kabupaten kota yang menyampaikan keputusan akhir ke Gubernur Bali terkait Undang-Undang Desa. Sementara itu, Gubernur Bali Madi Mangkupastike menyatakan tidak mudah membuat pilihan terkait desa atau desa adat dalam Undang-Undang Desa ini. Karena sejak awal dikatakan konsep Undang-Undang Desa itu tidak sesuai dengan kondisi di Bali, di mana dalam Undang-Undang Desa itu menyebutkan desa adat, sedangkan di Bali menyebutnya desa pekraman. Itulah polemik mengenai Undang-Undang Desa. Dan inilah dia suara publik, saatnya publik bersuara atau berbicara. Dan kami tentunya menantikan partisipasi Anda di 237706 dalam suara publik saatnya publik bicara. Anda dapat memberikan komentar ataupun pendapat Anda mengenai polemik Undang-Undang Desa yang saat ini sedang diperdebatkan. Apakah Undang-Undang Desa tersebut sesuai dengan di Bali, keadaan kondisi di Bali, kemudian desa adat ataukah desa dinas yang lebih tepat untuk didaftarkan dalam Undang-Undang Desa tersebut. Kami nantikan sekali lagi pemirsa partisipasi Anda di 237706 dan di sini Anda dapat memberikan pendapat Anda. Apakah menurut Anda Undang-Undang Desa ini lebih cocok apabila masyarakat Bali, terutama pemerintah Provinsi Bali mendaftarkan desa adat atau desa pekraman untuk didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Kemudian apabila desa adat, apa konsekuensi yang harus ditanggung oleh masyarakat Bali apabila desa adat yang didaftarkan? Ataukah mungkin desa dinas yang lebih tepat untuk didaftarkan untuk Undang-Undang Desa nomor 6 ini? Keduanya memiliki nilai pro dan kontra masing-masing dan juga pertimbangan yang masih menjadi polemik dan perdebatan, baik itu di tingkat eksekutif maupun legislatif. Bahkan meskipun sudah ditetapkan batas waktu tanggal 15 Januari 2015 untuk mendaftarkan salah satu di antara dua desa tersebut, pemerintah Provinsi Bali ternyata belum dapat menentukan sikapnya. Dan seperti yang kita ketahui pula pemirsa bahwa sudah diberikan kesempatan bagi masing-masing kabupaten di Provinsi Bali untuk memberikan suaranya dan juga memberikan keputusannya apakah akan mendaftarkan desa adat ataupun desa dinas untuk Undang-Undang Desa tersebut. Namun nyatanya tidak ada juga kabupaten yang menyerahkan keputusannya baik itu mendaftarkan desa adat ataupun dinas. Kita sudah memiliki penelpon di 237706. Selamat sore Swastiastu. Selamat sore Om Swastiastu. Ya, baik. Dengan Bapak siapa? Pak Jaya Susila. Bapak Jaya Susila di mana Bapak? Di Denpasar. Di Denpasar. Baik, ini menarik sekali tentunya bagi Anda seorang warga Denpasar yang mungkin memiliki menjadi anggota desa dinas dan juga sekaligus mungkin desa adat juga ya Bapak ya. Bapak sendiri bagaimana Pak menanggapi polemik Undang-Undang Desa ini? Kita di Bali hendaknya berhati-hati karena sejak zaman Belanda adat budaya Bali dipelihara untuk tidak rusak oleh pengaruh luar. Sekarang kita harus berhati-hati menyikapi Undang-Undang Desa yang baru ini. Kalau desa adat didaftarkan dan akan mendapat bantuan katakan dari pusat atau pengakuan, maka otonomi desa adat itu mungkin akan hilang. Ini yang banyak dikhawatirkan oleh beberapa pihak ya Bapak ya, jadi mengkhawatirkan intervensi dari pemerintah pusat. Kita pelajari dulu, bila perlu di Bali kita sepakati mengirim tim ahli-ahli hukum tata negara dan ahli-ahli sosiologi ke pusat untuk mempelajari makna apa yang tersirat dalam undang-undang tersebut. Baik, kajian tersebut kan sudah ada beberapa daerah yang melakukan kajian tentu secara antropologi, sosiologis dan lain sebagainya untuk undang-undang desa secara menyeluruh di Indonesia sendiri. Ya, itu internal kita harus datang ke pusat. Sekarang tanyakan kepada anggota dewan yang dulu menyetujui undang-undang ini,
apa yang tersirat, maksud mereka itu apa. Nah, kalau memang ada maksud terselubung untuk mengintegrasi Bali misalnya, yang sangat kuat desa adatnya, ini berbahaya. Baik Bapak, satu pertanyaan untuk Bapak. Dari pendapat Bapak yang mengkhawatirkan intervensi dari pemerintah pusat dengan apabila kita mendaftarkan desa adat sesuai dengan undang-undang desa ini, berarti Bapak memiliki kecenderungan untuk lebih setuju apabila yang didaftarkan desa dinas seperti itu atau bagaimana Bapak? Secara struktural, desa dinas sudah diakui oleh pusat. Kalau dia harus dilembagakan, daftarkan aja desa dinas. Baik, jadi Bapak lebih memilih desa dinas ya? Nah, nanti kalau pendanaan desa adat bisa dibayar oleh pemerintah Provinsi Bali, mungkin kita akan usulkan, atau oleh masyarakat sendiri seperti sekarang. Tetap dia eksis begitu. Baik, terima kasih Bapak Jaya di Denpasar atas pendapat Anda, dan tentunya Bapak Jaya tadi berpendapat lebih cenderung untuk mendukung pendaftaran desa dinas sesuai dengan undang-undang desa. Karena memang inilah yang banyak dikhawatirkan oleh masyarakat Bali, yaitu adalah kecenderungan untuk intervensi dari pemerintah pusat apabila desa adat yang didaftarkan. Padahal desa adat sendiri itu sudah banyak sekali memiliki tentunya aturan-aturannya sendiri dan juga kelembagaannya tersendiri. Dan tentunya tidak ingin adanya intervensi yang mungkin dapat merubah baik itu dari segi adat atau budaya yang selama ini sudah berjalan di Bali itu. Tapi tentunya ini juga memiliki nilai positif apabila desa adat yang didaftarkan ke pusat ya sesuai dengan undang-undang desa. Bagaimana pendapat Anda? Mari berbicara di sini di 237706. Selamat sore Swastiastu. Swastiastu Bapak. Selamat sore. Mungkin volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Halo Bapak. Swastiastu. Baik. Kami masih menantikan tentunya pendapat Anda di 237706. Apakah Anda mungkin lebih cenderung setuju apabila desa adat yang didaftarkan ataukah desa dinas terkait dengan polemik undang-undang desa yang masih terjadi sampai saat ini. Mungkin ini juga akan bisa memudahkan pemerintah Provinsi Bali dalam memutuskan di baik, sudah ada penelpon kembali di 237706. Selamat sore Swastiastu. Selamat sore. Ya, dengan siapa Bapak? Saya dengan Bapak Agung di Gianyar. Bapak Agung di Gianyar. Bapak mohon maaf memang asli dari Gianyar dan desa adat dan desa dinasnya di sana ya? Betul. Nah, Bapak sendiri yang desa adat dan desa dinasnya sama di Gianyar, bagaimana Bapak melihat polemik undang-undang desa ini? Menurut pandangan saya selaku masyarakat Bali khususnya, dengan adanya undang-undang desa ini, saya sama seperti pemikiran seperti Bapak yang dari Denpasar tadi. Biarkan saja berjalan seperti apa adanya sekarang, di daftar itu desa dinas, karena sepengetahuan saya belum pernah ada benturan antara desa adat dengan desa dinas. Ya, dan mereka semua memiliki porsinya masing-masing ya. Jadi desa adat mengurusi hal-hal berkaitan dengan adat, kemudian juga desa dinas yang berkaitan dengan pemerintahan. Seperti itu ya Bapak maksudnya? Betul sekali, dan kami juga bukan karena permasalahan nanti ada bantuan untuk desa adat, kalau desa adat didaftarkan. Ya, dan kami sendiri juga di Bali tetap bertanggung jawab dengan semua kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan di adat itu sendiri. Baik, mohon maaf, apakah Bapak merupakan pengurus desa adat, mungkin bendesa-desa seperti itu atau aktif ini di... Saya mantan desa adat di salah satu desa adat di Gianyar. Dan berdasarkan pengalaman Bapak selama ini memang berjalan dengan baik dan tidak ada gesekan-gesekan ya antara pengurus desa adat dan juga pengurus desa dinas ya, artinya berjalan semuanya sesuai dengan koridornya masing-masing. Betul sekali. Kami merasakan itu dari awal sampai sekarang pun memang kami antara desa adat dengan desa dinas itu malahan saling bahu-membahu, di mana ada kami kekurangan yang memang dibantu ya, bisa. Artinya memang lebih baik mungkin desa dinas yang didaftarkan ya. Kemudian apakah Bapak memiliki harapan tersendiri terkait dengan polemik yang terjadi saat ini? Karena memang masih menjadi kisruh ya, apakah akan desa adat atau desa dinas yang didaftarkan oleh pemerintah Provinsi Bali? Kami sangat berharap sekali kepada DPR, artinya yang mewakili kami di Jakarta, khususnya untuk yang dari Bali, untuk mempertahankan biarlah desa dinas yang memang didaftarkan itu. Itu saja harapan kami masyarakat. Baik, terima kasih Bapak yang ada di Gianyar.
Sudah ada 2 orang penelpon pemirsa yang memberikan pendapatnya di Suara Publik kali ini, dan keduanya memang lebih mendukung pendaftaran desa dinas terhadap undang-undang desa yang akan diberlakukan, kemudian yang sudah tentunya batas waktunya sudah habis untuk Bali sendiri, namun belum memiliki keputusan. Namun bagaimana dengan Anda sendiri yang mungkin merasa lebih baik apabila kita mendaftarkan desa adat terkait dengan undang-undang desa ini? Karena satu hal yang mungkin menjadi pertimbangan untuk mendaftarkan desa adat adalah adanya pengakuan terhadap para pengurus desa adat ini yang selama ini mungkin belum diakui secara struktural. Kalau desa dinas memang sudah terdaftar secara resmi. Kemudian apabila desa adat ini didaftarkan, mereka akan statusnya akan lebih diakui, dan kemudian juga tentunya terkait dengan bantuan-bantuan, dana bantuan dari pemerintah pusat yang akan diberikan kepada para bendesa di desa adat, para pengurus di desa adat tersebut. Dan tentunya hal ini juga dapat memberikan satu kontribusi positif. Dan ada juga pendapat dari salah satu anggota legislatif kita bahwa tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat Bali intervensi dari pusat apabila desa adat yang didaftarkan. Namun bagaimana menurut Anda sendiri? Apakah memang betul ataukah keputusan yang bijak untuk mendaftarkan desa adat, ataukah lebih bijak lagi apabila kita mendaftarkan desa dinas? Karena mungkin saat ini pemerintah kita juga masih memiliki dilema untuk mendaftarkan desa adat ataupun desa dinas. Dan tentunya Anda dapat memberikan suara Anda di 23776 dalam Suara Publik kali ini. Saatnya publik bicara. Kami masih menantikan, dan tentunya ini akan menjadi satu masukan atau rekomendasi yang baik bagi pemerintah Provinsi Bali. Pemirsa, masih kami nantikan Anda di Suara Publik kali ini mengenai Undang-Undang Desa. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Mari pergunakan biogas Simantri Bali Mandara. Oke. Simantri wujudkan Bali sebagai pulau organik. Suara Publik, saatnya publik bicara, masih membahas mengenai polemik tentang Undang-Undang Desa. Dan untuk lebih membahas secara mendalam, di studio telah kami hadirkan seorang narasumber yang merupakan pengamat sosial dan politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana. Langsung saja kita akan menyapa, yaitu Bapak. Selamat sore Bapak. Iya, beliau adalah Bapak I Gusti Putu Bagus Suke Arjawa. Ya, Pak Suke, sebetulnya apa itu Desa Pakraman dan bagaimana sebetulnya asal mula atau sejarah awalnya adanya Desa Pakraman terlebih dahulu? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Jadi yang pertama, kalau memang bicara soal sejarah Desa Pakraman, saya lebih suka berbicara mengenai keterkaitan Desa Pakraman dengan Kayangan Tiga. Jadi bagaimanapun Desa Pakraman itu adalah warga yang katakanlah tunduk dengan Kayangan Tiga. Kayangan Tiga itu bisa dilacak dari abad ke-11 sebenarnya, ketika Empu Kuturan datang ke Bali menyederhanakan berbagai aliran yang ada di Bali. Nah, jadi kemungkinan dulu itu ada konflik di Bali antar aliran itu, sehingga kemudian pada waktu itu Empu Kuturan menyederhanakannya. Pada tingkat keluarga itu dibentuklah yang namanya Kemulan. Sedangkan pada tingkat desa disebut Kayangan Tiga. Semuanya menyembah Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, Desa Pakraman yang sekarang ini adalah mengikatkan dirinya kepada Kayangan Tiga itu. Gitu. Nah, saya mengatakan kalau dilihat dari sejarahnya sebenarnya munculnya Kayangan Tiga ini adalah untuk mengelola konflik, untuk menstabilkan masyarakat. Jadi Kayangan Tiga itu adalah sebuah strategi untuk menstabilkan masyarakat sebenarnya. Nah, Desa Pakraman seharusnya bisa menjaga kestabilan itu. Itu kalau kita soal sejarah. Ya, baik. Dan tentunya kalau kita hubungkan sejarah
adanya desa Pekraman terlebih dahulu, kemudian dengan polemik saat ini di beberapa media baik itu cetak maupun online, Gubernur Bali sendiri pun juga mengakui bahwa ini merupakan pilihan yang sangat sulit ya. Apakah desa adat ataupun desa dinas, bahkan DPRD Bali sendiri juga sulit dan memberikan rekomendasi mengembalikan kembali. Nah, yang membuat sulit itu adalah pada undang-undang desa disebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa itu adalah desa adat. Sedangkan kalau di Bali kan konsepnya adalah desa Pekraman. Ada perbedaan konsep di sini. Jadi bagaimana menurut Bapak melihat sendiri? Sepanjang yang saya baca sebenarnya desa Pekraman ini kan merupakan boleh dikatakan kelanjutan dari desa adat. Dulu namanya desa adat, tetapi karena ditafsirkan bahwa adat itu merupakan bahasa dari luar dan Pekraman itu memang bahasa daerah Bali, maka desa adat itu, kata adat itu diganti menjadi Pekraman karena kata Pekraman itu secara historis sudah ditemukan di Bali sejak abad ke-9. Jadi ketika kita berbicara desa adat dengan desa Pekraman sebenarnya sama saja, sama. Jadi tidak ada perbedaannya di Bali itu. Nah, saya ingin menyoroti mengapa kemudian ada kontroversial, kesulitan dari pemerintah dari masyarakat juga untuk menentukan pilihan ini. Karena sebenarnya dalam konteks sosial, saya kebetulan dari sosiologi gitu, bahwa kedua desa Pekraman maupun desa dinas itu sudah bisa eksis di Bali, saling tolong menolong, saling koeksistensi begitu sehingga tidak memunculkan benturan. Jadi inilah yang kemudian membuat pemerintah sulit dan masyarakat juga sulit untuk menentukan. Saya pribadi mengatakan sampai tanggal 15 kemarin itu belum bisa mendaftarkan. Kok saya merasa berterima kasih gitu, karena kita memiliki kesempatan untuk berpikir lagi mana yang harus dipilih antara desa Pekraman dengan desa adat. Artinya ini memang merupakan pilihan yang tidak mudah ya. Bagaimana menurut masyarakat Bali sendiri? Kita akan dengarkan, tentunya Anda dapat berpartisipasi di 237706 dan sudah ada satu orang yang bergabung di sini. Selamat sore, Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Baik, dengan Bapak siapa? Pak Made Mastra yang di Abian Semal. Baik, Bapak Made Mastra di Abian Semal. Bagaimana Bapak Made melihat polemik ini, Pak? Anda sendiri lebih cenderung mendaftarkan desa adat ataukah desa dinas, Pak? Menurut saya, sesuai dengan apa yang saya ikuti sosialisasi undang-undang desa, saya lebih cenderung memilih desa dinas. Karena kita tidak tahu grand design pusat, kalau adat itu kan khusus untuk ada AW-AW, kita upacara kan itu ya. Kalau di dinas tentu mengenai hukum formal. Kalau adat nanti yang diajukan ke pusat, saya takutkan nanti kita harus mengikuti undang-undang formal. Kalau kita di Abian Semal, sesuai dengan sosialisasi kita mengajukan desa dinas. Baik. Karena yang penting ini, Mbak, kalau desa dinas kita ajukan misalnya ada bantuan dari pusat, ya kita nanti yang penting di Bali ini alokasi dananya juga untuk ke adat gitu ya. Itu ya sebenarnya poinnya. Baik. Karena menurut saya itu kita ada satu sebenarnya, Mbak. Baik. Kalau kita berpakaian seperti sekarang jas misalnya sebelah pandang. Iya. Jadi ke dinas. Ya, baik. Nanti jadi memang Anda kita pakai udeng, kita di adat. Padahal kita itu satu nama, dua orang gitu, Mbak. Memang berarti lebih cenderung desa dinas ya Bapak ya untuk didaftarkan ya, karena ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu tentunya ya. Ya, khususnya di Badung kan udah sepakat di Badung untuk mendaftarkan desa dinas, Mbak. Baik. Terima kasih Bapak Made yang ada di Abian Semal. Dan tentunya Anda masih dapat berpartisipasi di 237706 untuk memberikan pendapat Anda mengenai polemik tentang undang-undang desa ini. Nah, Bapak, ini sangat menarik ya. Jadi dari penelpon-penelpon kita, lebih banyak yang memang cenderung memilih untuk mendaftarkan desa dinas sendiri. Tapi rupa-rupanya kalau di masyarakat sendiri sudah mulai bisa menentukan sikap ataupun suaranya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, tapi di tingkat atas di legislatif maupun eksekutif kita masih bingung, Pak. Masih belum bisa menentukan sikapnya. Bahkan saat Gubernur Bali mengembalikan kembali kepada dan juga DPRD mengembalikan kepada kabupaten masing-masing, bupati pun di masing-masing daerah masih belum dapat menetapkan dan juga memilih di antara desa adat atau desa dinas yang akan didaftarkan. Bagaimana menurut Anda proses yang berlangsung, proses politik seperti ini? Jadi secara sosiologis sebenarnya keputusan ini harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Jadi dari tingkat yang paling bawah, itu adalah konteksnya demokrasi sebenarnya. Jadi bagaimana masyarakat memilihnya.
Saya terus terang saja teman-teman saya di UNUD itu, Universitas Udayana, sebagian besar juga cenderung dengan pemilihan kepada desa dinas itu. Sebab begini, secara sosiologis saya lihat di undang-undang itu bahwa sebenarnya kalau misalnya nanti desa apapun yang akan didaftarkan, terutama desa adat, ini ada kemungkinan campur tangan dari unsur-unsur pemerintah itu. Dan itu pun juga memang yang banyak dikhawatirkan ya oleh masyarakat Bali ya, intervensinya. Karena begini, adat itu adalah independen. Dia bisa mengurus dirinya sendiri, sedangkan kalau nanti kemudian dicampur tangani gitu oleh pemerintah, itu bagaimana kemudian urusan awik-awik dan sebagainya. Ada usulan seperti ini misalnya, kalau mencantumkan desa adat, nanti desa adat itu akan juga mengurusi pertama ngurus adat dan juga mengurus dinas, itu bagaimana itu? Baik. Jadi desa Pakraman mengurusi adat, mengurusi dinas. Definisi tentang desa Pakraman itu harus kita ubah lagi. Ini yang menjadi persoalan yang sangat besar bagi kita. Gitu. Ya, baik. Ditahan dulu Bapak, ada penelpon di 2377706, kita sapa. Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu. Ya, dengan Bapak siapa? Kicang Made Bukit dari Jimbaran. Iya, Om Swastiastu, Bapak narasumber. Swastiastu. Kami berkomitmen dengan apapun itu undang-undang yang desa, kelurahan dan kecamatan ini untuk sementara biarkan dulu berkembang ini, Bu. Jadinya kita tetapkan dulu semua yang ada sekarang ini. Adat tetap, dinas tetap. Nah, kemudian yang didaftarkan yang mana, Pak? Kalau memang saat ini memang masih berlangsung ya, desa adat tetap berlangsung dengan bendesanya, kemudian desa dinas juga berlangsung berjalan seperti biasa. Tapi kita kan dihadapkan dengan satu target batas waktu juga, Bapak. Jadi yang mana? Kita tidak usah berpolemik tentang itu, Mbak, Bapak narasumber. Kita pakai aja dulu, diamkan ini, kita pakai yang sudah ada ini. Jadi kita tidak ikut-ikutan sana sini itu karena kita pluralisme di Bali ini, Mbak, gitu. Baik. Nah, keduanya, Mbak, kalau boleh saya mau ini, karena kami memilih keduanya ini karena di sini ada seorang legislator yang dipilih DPD ini, Mbak. Mohon lebih dipersingkat, Bapak. Baik. Sadar, tolong diturunkan balihonya itu. Baik. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih, dan tentunya ini sangat menarik ya Bapak ya, perbincangan mengenai polemik mengenai undang-undang desa, dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan masih dalam Suara Publik, saatnya publik berbicara, dan kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Pertanyaan pertama, jelaskan aliran dana pajak. Uang pajak masuk ke kas negara, dialirkan ke APBN, dialokasikan ke kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Betul! Siapa pengguna dana pajak? Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Betul! Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak? Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Betul! Apa manfaat pajak? Membangun negara dan sejahterakan rakyat. Menangnya adalah bayar pajak. Anda kembali dalam Suara Publik, saatnya publik berbicara, dan kita sudah membahas tadi bahwa ada batas waktu yang sudah terlampaui oleh pemerintah Provinsi Bali ya Pak ya, artinya kemarin harusnya tanggal 15 Januari kita sudah memiliki keputusan, namun nyatanya sampai sekarang masih galau pemerintah kita. Apa konsekuensi yang sebetulnya akan dihadapi oleh masyarakat Bali dengan belum mendaftarkan salah satu di antara dua pilihan tersebut? Dalam pandangan saya itu konsekuensinya malah nggak ada, karena begini, jadi kita masih memiliki waktu 2 tahun untuk membahas ini. Jadi disinilah kesempatan kita untuk berdiskusi dengan semua, menarik semua masukan-masukan, dan kemudian nanti 2 tahun kemudian itu kita akan membuat keputusan yang paling benar. Dan kalaupun misalnya kita tidak mendaftarkan salah satu dari ini, maka sebenarnya pemerintah pusat tetap memakai ya dinas yang sekarang ini, alokasi dana itu akan diberikan kepada dinas ini gitu. Artinya jadi, kita juga melakukan uji coba dengan secara tidak langsung lebih mengarah ke desa dinas untuk didaftarkan. Ya, secara tidak langsung kita melakukan uji coba gitu. Tapi menurut saya memang konsekuensi kalau kita memilih dinas, dan ini saya terpaksa berpihak, itu konsekuensi kepada adatnya relatif kecil, sangat kecil. Jadi sebenarnya pilihan kita lebih aman untuk mendaftarkan desa dinas, karena begini,
Kalau kita mendaftarkan desa adat, itu sampai menentukan anggaran desa pun itu Pemkot sama Pemkab itu bisa ikut campur di dalamnya, tanda petik ya. Nah, ikut campur inilah yang kita khawatirkan salah satunya. Kemudian ada disebut-sebut tentang keragaman yang harus dilakukan oleh desa adat. Definisi desa adat atau desa pakraman di Bali itu adalah desa yang dilindungi oleh masyarakat Hindu. Nah, bagaimana kemudian kita membuat yang namanya keragaman dan sebagainya itu di dalam satu ini. Jadi keragaman itu sebaiknya memang diinikan kepada desa dinas itu. Karena Kayangan 3 juga ada masuk ke dalam itu, ke dalam desa pakraman itu. Jadi dengan demikian kalau dalam pandangan saya, ini saya terpaksa berpihak, jadi paling aman kalau kita memilih desa dinas. Waktu 2 tahun ini, ya, nah ini artinya ini menjadi rekomendasi juga bagi para pemimpin di Bali ya. Bukan sekedar pemimpin, kita masyarakat kita juga. Ya? Jangan takut-takut mengeluarkan suara, kita harus bicara jujur, jangan saling kecam dan sebagainya. Semua masukan kita terima dan kita bahas. Gitu. Dan termasuk juga kita harus melihat dan mengkaji dari beberapa sisi ya. Sisi sosiologis, kemudian juga dari sisi sosiologis. Dan jangan lupa juga karena produk undang-undang itu adalah produk politik juga, itu harus dilihat. Gitu. Baik. Iya, baik. Terima kasih atas kehadiran Anda, Pak Pasuke, di Suara Publik hari ini. Dan tentunya pemirsa, itulah dia mengenai polemik Undang-Undang Desa yang hingga saat ini pun masih menjadi dilema keputusannya untuk mendaftarkan desa adat maupun desa dinas. Dan seperti yang disampaikan, jangan takut untuk bersuara dan salah satunya Anda dapat memberikan pendapat Anda dan bersuara di Suara Publik kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dian Ariswari dan sampai jumpa minggu depan. Selamat sore.